Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitristiani dengan NIM 29023500044 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 1. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Pada video presentasi ini saya akan membahas tentang penjelasan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18-24. Surah Al-Hasyr artinya yaitu pengusiran. Surah ini adalah surah ke-59 dalam Al-Quran dan surah ini tergolong dalam surah Madaniyah yang terdiri dari 24 ayat. Dinamakan Surat Al-Hasyr yang berarti pengusiran diambil dari perkataan hal-hasyr yang terdapat pada ayat kedua dalam surat ini. Lanjut ke ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan dari ayat 18 ini yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengertiannya mencangkup mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Di arti ayat yang selanjutnya yaitu, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, yakni hitung-hitunglah diri kalian atau muhasabahlah diri kalian sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban, dan perhatikanlah apa yang kamu tabung buat diri kalian berupa amal-amal soleh untuk bekal hari kalian dikembalikan, yaitu hari dihadapkan kalian kepada Tuhan kalian. Yang selanjutnya, dan bertakwalah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperkasai perbuatan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala perbuatan dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya, sudahnya tanpa mengarungi sesuatu pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang memperkasai perbuatan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Selanjutnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah mengetahui semua amal perbuatan dan keadaan kalian. Tiada suatu pun dari kalian yang tersembunyi baginya, dan tiada satu pun sesuatu yang baik, yang besar maupun yang kecil dari urusan mereka yang luput dari pengetahuannya. Ayat selanjutnya yaitu ayat 19 yang berbunyi, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Penjelasan dari ayat 19 ini yaitu, janganlah kamu lupa dari mengingat Allah, yang akhirnya kamu akan lupa kepada amal soleh yang bermanfaat bagi diri kamu di hari kemudian, karena sesungguhnya pembalasan itu disesuaikan dengan jenis perbuatannya. Orang fasik di sini yakni orang-orang yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah, yang akan binasa di hari kiamat, lagi merugi di hari mereka dikembalikan. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, yaitu ada di surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat berikutnya ayat 20 yang berbunyi, la yastawi ashaban nar wa ashabal jannah humul faizun. Yang artinya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Penjelasan dari ayat 20 ini yaitu,
tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga, yakni antara mereka dan mereka tidaklah sama menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah pula sama orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ini ada di Quran surat Al-Mu'min ayat 58. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang selamat dan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwa mereka tidak sama karena orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah mereka yang beruntung mencapai apa yang diinginkannya. Amal soleh yang mereka kerjakan melebihi perbuatan buruk yang terlanjur mereka kerjakan, sehingga pahala yang mereka terima dapat menutupi dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ayat berikutnya yaitu ayat ke-21 yang berbunyi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitah khashiyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nasribha linnasi la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Penjelasan dari ayat 21 ini yaitu andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada gunung sebuah akal dan kemampuan membedakan baik dan buruk sebagaimana diberikan kepada manusia, pasti gunung tersebut merasa takut dan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang keras dan kokoh bisa terpecah karena sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut ketika tidak melaksanakan hak Allah dalam mengagungkan Al-Qur'an. Kemudian diterangkan bahwa perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Qur'an itu harus menjadi pelajaran bagi orang-orang mau mempergunakan akal, pikiran, dan perasaannya. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan petunjuk Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ayat selanjutnya yaitu ayat ke-22. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penjelasan dari ayat ke-22 ini yaitu Allah yang menurunkan Al-Quran dan menetapkannya sebagai petunjuk bagi manusia. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Segala penyembahan terhadap selain Allah seperti pohon, batu, patung, matahari, dan sebagainya adalah perbuatan sesat. Dia Maha mengetahui segala yang ada, baik yang tampak maupun yang gaib di langit dan di bumi. Dia Allah yang Maha Pemurah kepada makhluknya dan Maha Pengasih. Ayat berikutnya yaitu ayat ke-23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Penjelasannya adalah dia adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, pemilik segala sesuatu yang sebenarnya. Dia Maha Suci dari segala kekurangan dan terbebaskan dari segala sesuatu yang tidak pantas, selamat dari segala kekurangan, yang menguatkan utusan-utusannya dengan sesuatu mukjizat, yang mengawasi segala sesuatu, Maha Perkasa hingga tidak ada yang mampu mengalahkannya, yang Maha Agung dalam kekuatan dan kekuasaannya, yang Maha Agung dan terhindar dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi keindahan dan keperkasaannya. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Ayat selanjutnya yaitu ayat terakhir, ayat ke-24 yang berbunyi, Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahu asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard
wa huwal azizul hakim, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maksud dari penjelasan ayat terakhir, ayat ke-24 ini, yaitu dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Menciptakan artinya merencanakan, dan mengadakan artinya merealisasikan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan ke alam wujud dan alam nyata. Tiada seorang pun yang merencanakan sesuatu dapat melaksanakan dan merealisasikannya selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hanya Dia yang mampu merealisasikan apa yang telah Dia rencanakan, yang apabila Dia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah dia sesuai dengan gambaran yang dikehendaki dan rupa yang dipilihnya. Dia memiliki nama-nama yang indah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafal, menghayati, meresapinya, niscaya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, menunjukkan bahwa seluruh alam semesta, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh manusia, selalu memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup semua makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, dan semua fenomena alam. Semuanya ini selalu dalam keadaan sujud dan patuh kepada Allah, baik dalam cara mereka yang unik dan misterius. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya yaitu bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan dan hikmah. Dia memiliki kekuatan mutlak atas segala sesuatu, dan Dia adalah sumber segala hikmah dan pengetahuan. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah dan pengetahuannya. Intisari atau hikmah dari kandungan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24 ini, itu surat Al-Hasyr menjelaskan tentang segala sesuatu di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan nama-nama yang agung atau Asmaul Husna bagi Allah. Surat Al-Hasyr menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu para utusannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling agung dan tinggi derajatnya. Surah Al-Hasyr juga menjelaskan tentang beberapa sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang munafik dan orang fasik, dan juga membahas tentang perintah bertakwa dan menyiapkan bekal untuk akhirat nanti. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.